Kaset usang nasib petani. Petani ialah profesi yang amat penting dan memberi kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Penetapan 24 September sebagai Hari Tani oleh Presiden Soekarno menjadi bukti bahwa petani harus tetap ada, berdaya, dan tidak boleh tergilas oleh roda modernitas. Akan tetapi, sejak Hari Tani dikumandangkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 169 tahun 1963, kisah hidup mereka bak mengulang kaset usang. Hidup susah dan kian terpinggirkan. Lahan semakin tergerus, pupuk pun sulit didapat saat dibutuhkan. Kapoksi Pengawasan Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ditjen PSP Kementan, Henry Y. Rahman, tidak membantah perihal penyaluran pupuk yang syarat akan persoalan dan masalah. Salah satu biang keroknya ialah basis data dalam perencanaan dan penyusunan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK disebut sebagai pokok perkaranya. Basis data diakuinya masih bersifat tabular sehingga mengakibatkan bias antara kebutuhan pupuk dan luas lahan. Lebih dari itu, Badan Pusat Statistik BPS mencatat tren penurunan jumlah usaha pertanian perorangan sejak 2013. Ketika itu, jumlah petani ialah 31,70 juta orang, namun angkanya terus menurun menjadi 29,34 juta petani atau berkurang sebesar 7,45%. Situasi itu tentu harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk setia melahirkan generasi baru petani. Petani yang mampu menjawab tantangan zaman dalam mengelola tanah lewat pengetahuan dan teknologi. Tanpa regenerasi, pertanian hanya akan menjadi jejak sejarah yang perlahan memudar. BPS juga memperlihatkan situasi penurunan baik pada luas panen maupun produksi padi dari tahun 2023 ke 2024. Pada 2023, luas panen padi mencapai 10,21 juta hektar dengan produksi sebesar 53,93 juta ton gabah kering giling atau GKG. Namun angka tersebut menurun pada 2024 menjadi 10,05 juta hektar untuk luas panen dan 53,14 juta ton GKG. Jelas dan teramat lugas, angka tersebut di atas harus menjadi sinyal bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam tantangan. Sungguh ironis, petani diagungkan namun luas lahan terus berkurang. Sejumlah produksi semakin menurun. Petani diberi tempat terhormat lewat Hari Tani Nasional, tapi ketika mencari pupuk, ternyata mereka masih harus pontang-panting. Petani tentu tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka hanya menginginkan kebijakan yang berpihak. Kelompok tani pastinya amat menolak jika hanya dijadikan ikon di spanduk Hari Tani. Yang mereka rindukan adalah menjadi subjek utama dalam rancangan masa depan. Oleh karena itu, publik mendesak agar pemerintah benar-benar dan sungguh-sungguh bekerja bagi petani. 6 tuntutan yang disampaikan oleh 12 perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI) ke Istana pada Rabu 24 September lalu jangan hanya menjadi hiasan meja. Beberapa tuntutan itu diantaranya adalah pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja karena memperlebar ketimpangan agraria dan pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional untuk memastikan keberlanjutan serta implementasi kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Sekali lagi, kita ingatkan betapa pentingnya profesi petani. Tanpa mereka, ketergantungan pada impor akan meningkat dan harga pangan pun melonjak. Kita bahkan terancam menjadi tamu di tanah sendiri, makan dari hasil keringat petani dari negeri lain. Kita juga kembali menyuarakan bahwa Hari Tani Nasional lahir dari keinginan luhur pemerintah untuk mengenang perjuangan petani dalam membebaskan diri dari kesulitan, sekaligus menghargai kontribusi mereka bagi bangsa Indonesia. Namun, ketika Hari Tani Nasional hanya menjadi tanda di kalender yang ada serta bukan untuk diperjuangkan, diperingati tanpa penghayatan, itu sama saja kita sedang berpura-pura sebagai sebuah bangsa.